membuat kesalahan. Maklum baru pertama kali hidup. Ya Allah. Ya Allah, kesian banget. Ya emang mau berapa kali? Emang lu permainan di game ada 3 nyawanya. Ya kan kalau di game apa? Dikesel gak digodain. Gue sekarang tiap pagi diajak live sama Ruben. Keren. Lo yang duluan live ya. Astagfirullah. Ya mohon maaf nih, bukannya nggak sopan. Ibu-ibu maaf ya. Udah mulai bosan sama ibu-ibu nih. Coba lihat di sosial media. Kalau yang kayak gini jangan dibuang, Wendy. Diapain? Tuker tambah coba. Gua mau ganti ibu-ibu ini sama sesuatu yang fresh. Ini. Masuk. Emang bisa? Sulap, mau sulap. Oh, lu mau sulap. Mau sulap, mau sulap. Ganti yang muda. Oh, tema dia bermain sulap. Jadi pemirsa, di dalam tirai sudah masuk. Nih ya. Oke. Nih. Oh my God. Di dalam tirai. Masih ada ya? Ada ya? Ada. Enggak. Turun gue bilang masih ada ya. Ini begini. Jangan dorong-dorong. Semua ada. Wendy, ada berapa orang ini? 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Kita lihat. Wen, sorry mau tanya. Lu mau kebalikin dia ke usia umur berapa? Ya teenager lah. 20-an. Bu, sebelum berubah mungkin ada kata-kata terakhir, Bu? Nggak ada ya. Nih mohon maaf ya. Nih kan gua pakai ilmu. Terus kalau gua mainin ilmu ini nih tenaga gua habis terkuras. Lu kuras tenaga berarti nih. Gua minta ntar segmen 2 gua break dulu ya. Kuras sampai sini. Oke. Lihat untuk yang terakhir kali. Ya Allah, Wendy. Ya jangan ya. Nggak, si Wendy gini, lihat untuk yang terakhir kali. Ya Ilawan gak usah kayak gitu, ntar juga dijemput sendiri. Lu ngapain ya? Sama keluarganya. Ini berarti kalau sampai berubah lo sakti banget ya, Wen? Ya, gua mah nggak mau sombong orangnya. Lu keluarin mantra dong, biar dia berubah. Oke. Apa? Lo? Apa? Lo nggak ada? Anak doraka lo. Apa? Ada dua minta dada. Ini yang tua, kita ganti sama yang muda. Bisa. Balikin lagi. Cepet jalan. Mau dibalikin lagi? Enggak ya. Oh, balik lagi. Oma lu mah ngacoin, Oma. Di belakang kakinya kesemutan, Wen, kasihan. Bu, Ibu waktunya udah habis di situ. Ibu ke sono, Bu. Maaf ya, Bu. Udah ditaruh di kardus, taruh di tol, balik lagi. Ya, kucing dari. Mohon maaf, untuk 1 bulan ke depan udah nggak kesorot ya. Kita ke situ dulu. Sekarang kita kedatangan cowok tampan yang bisa-bisanya jadi tamu undangan pernikahan Ananda Manopo. Oh ya? Banget, keren banget dia. Sama Kenny Austin. Cowok iya. Ini parah ini. Fajar, sad boy. Situ.
Ngapain lu nempel-nempel aja lu ah? Apa? Iya kemarin lu bertiga buktinya. Udah nggak boleh kena tegur programming nggak boleh. Fajar Set Boy, kok bisa Fajar jadi salah satu tamu undangan pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin? Aku punya tayangannya dulu ini. Emang pas habis bongkar panggung kamu nggak pulang lagi? Bukan. Enggak. Bukan vendor. Keren banget sih Bang, bisa diundang Bang. Karena kan pernah ada spesial ya. Iya. Oh iya. Oh pernah deket, oh iya. Ayo Wen kita tangkepin nih seru nih Wen. Terus perasaan kamu sedih banget dong. Iya. Acara ini ya konsepnya itu talk show, jangan bercanda ya. Terus akhirnya sedih dong kamu ngeliat Amanda menikah. Iya sih, sedih. Kaget dong tiba-tiba undangan datang gitu. Iya. Ya, stopokin aja cuman jadi tamu undangan, bukan duduk bareng dia di pelaminan. Emang kamu sebagai orang terdekatnya Amanda tahu undangan itu H-min berapa? Kayak itu sih telur gulung. Maksudnya Dadakan. Oh dadakan. Oh digorengnya dadakan. Amin 1. H-1 baru dibilangin. Iya. Besok datangnya gitu. Pasti ada tamu yang cancel satu tuh Iya. ya. Itu kamu yang langsung undang ke Amandanya atau? Iya, ke Amanda. Ngundangnya gimana? Jar, ntar datang ya ke pernikahan aku. Terus kamu langsung gimana? Pingsan yuk. Oh, enggak. Sedih, meronta-ronta. Enggak juga sih, kayak shock aja gitu. Shocknya kenapa? Ya shock. Gitu. iya. Kenapa? Ya kenapa? Ya dia mau nikah. Karena harusnya di pelaminannya sama dia bukan nama Ken. Oh, enggak Bukan gitu nama cowok juga itu, dong. ha? Enggak gitu juga. Masa Amanda sama Amandel? Oh luka iya. Harus operasi tuh. Tapi Operasi tuh. Fajar sendiri tahu nggak kalau acara pernikahan Amanda undangannya tamunya terbatas? Enggak tahu ya. Dan kupikir before itu sebelum di acaranya itu kupikir banyak orang gitu bakal gede-gedean acaranya, ternyata pas hampir di situ enggak, cuman berapa orang tuh kalau bisa dihitung ya, paling 50-an ke atas. Dan kamu salah satunya? Iya. Wow, hebat loh. Hebat loh. Terus gimana akhirnya? Pas katanya kamu juga sampai diajak foto bareng ya? Iya. Vote bar, ya. Oke. Foto bareng, foto bar, Oma kata dia. Iya, gue juga. Dari tadi gue tanggepin kok dia ngomong before, gue tanggepin dia selip-selipan ada terus Iya, kata-katanya. Jaksel dia. Gue demen banget tanggepin frekuensi gini nih. Tapi pada saat kamu ngajak foto, perasaan kamu sedih nggak? Hancur? Oh, enggak sih. Enggak, udah berdamai. Ikut happy. Udah berdamai, Oma. Udah berdamai. Paling nangis itu pun nangis bahagia. Kenapa? Oh ya? Iya, dari yang maaf banget ya kalau bahas masa lalunya ke Amanda, pernah lihat dia sama siapa, Ronaldo itu loh, yang siapa yang Aliando, ya Aliando pernah pacaran. Iya. Jadi kemarin pas dia kawinan dia sempat netes air matanya nggak kebawain ke atas gini. AC-nya nggak kencengan. AC-nya nggak kencengan dari bawah. Fajar, ada kata-kata nggak buat Amanda dan juga Kenny? Ayah. Kamera yang nyala. Kameranya nyala, ya. I mean like for you, Kak Amanda. Gila. Aduh. Kak Koni, siapa Kak Kenny? Kok Kenny? Oni Konstantia kali ya. Ini mah Kak. Ya semoga langgeng hubungan kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan dimudahkan. Semoga dilancarkan segala urusan-urusan kalian. Dan buat Kak Amanda, terima kasih sudah menganggap aku adik meskipun cuman di film ya. Aku juga pengen gitu dianggap adik di dunia nyata gitu. Kamu pengen jadi
Ya kan nggak ada adik kan. Nah kebetulan yang megang papa tulis nggak punya adik tuh. Kalau mau jadi adik dia. Adik real. Terus akhirnya, tapi gini, pas pada saat di sana katanya kamu ini Fajar nih bisa-bisanya Fajar minta TV saat di pernikahan Amanda dan Kenny. Iya sebelumnya pas datang itu pas di ruangan beliau ngomong kan, dibilang kata Kak Amanda, oh iya Jar, ntar lu gue kasih TV ya. Terus dalam hatiku, oh boleh. Mau dong buat main PS juga kan, PlayStation. Oh iya tahu terus. Tahu gitu. Enggak. Kadang main PlayStation. Kadang orang salah artikan, gue bilang PS yuk. Terus dia bilang nggak ada. Terus PS pinjam 100. Oh pinjam 100. Aku ada videonya, coba kita lihat ya videonya, ini dia. Apa benar yang tadi diucap? Benar. Jadi kamu gini dari jauh gitu? Iya gini. Terus Amanda ngeliat? Ya pas dekat. Oh iya. Tapi semuanya yang datang dikasih TV apa kamu doang? Kayaknya semuanya deh. Oh berarti yang nggak spesial lu. Iya. Berarti emang souvenirnya TV. Souvenirnya Apa Bukan yang buat lo doang. yang bikin beda lu sama tamu lain tuh apa pada saat itu? Yang lain bahagia. Oh. Ya Allah. Dia enggak, dia sedih. Kemarin waktu di kondangan makanannya enak-enak dong. Kamu makan apa aja? Nggak tahu ya. Ah lu nggak dapat makan? Dapat makan tapi dia nggak nggak tahu tahu. makanannya. Ya ketelan kali sama. Bukan nggak Dia udah cocok. ngincer TV. Bukan, Fajar nggak cocok sama makanan manusia, dia nggak cocok. Emang dia kopi. Dia nggak tahu, makanya dia nggak makan katanya. Sedih kali, sedih. Ya, saya makan tapi nggak tahu nama-nama makanan itu. Ya, tapi enak. Iya enak. Ada yang kayak rasanya gini bikin apa asem gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau orang lain makan kayak enak-enak aja. Dia kayak gitu. bule ngomongnya. Iya emang dia tuh udah Kayak susah. Fajar tuh udah jaksel. Iya. Udah jaksel banget gitu. Nah, kayak- Jakban ya. Apa? Jakban. Jak banget tuh. Jakarta banget gitu. Oh iya Jakarta banget. Kita memang harus ngikuti frekuensi bintang tamu itu. Bener. Ya kan? Ini menara sutetnya lagi kena nih soalnya nih. Sekarang kita reka adegan apa? Oh belum. Oke. Fajar. Oh, masih belum. Masih belum. Lucu banget sih. Kalau Fajar nih ngeliat pernikahan Amanda. Fajar sendiri udah punya pacar belum sekarang? Belum. Kenapa? Pengennya punya pacar orang biasa atau artis? Maunya Ya pengen Malkis gitu. Malkis maksudnya? Makis maksudnya? Malkis. Maknya Bilkis. Sayang, besok kalau kamu mulai makan sama teman-teman kamu telepon dia. Kalau lu jadi sama Fajar, ayah kalau kenalin Ayu ke teman-temannya gini, anak ayah mah kuku. Malkis. Ini sih fenomenal loh, Yu. Yoi. Fenomenal. Apa yang membuat Fajar, kalau aku kasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan ke Malkis mau ngomong apa? Lihat dong. Waduh dia begini lagi. Dia begini matanya. Lu harus terima. Kapan lagi lu digodain sama lidi pedes? Nih, tarjang, ini lebih menarik. Tar ya, ini coba, kalau ada Malkis nih, ya kan? Sekarang udah nggak ada Amanda, ya kan? Adanya Malkis. Mungkin ada Amanda udah nikah baru ke gue lo. Iya. Cemburu, Ayu cemburu, Oke, berarti kan lo harus ngalahin ini. Iya. Oke. Sekarang lu coba rayu gimana caranya supaya Malkis bisa suka sama lo. Tentunya
Ya, Malkis. Sebelumnya aku emang sadar diri banget ya kalau soal percintaan ya. Diriku terlalu egois buat mencintai Ayu Ting Ting yang begitu manis. Sedangkan aku sadar dompetku masih sangat menipis buat mencintai kamu yang stay host di Brownies. Hei, ketinggalan, bunganya ketinggalan di belakang. Pacar, lu jangan, maksudnya Ayu emang beneran lagi nyari. Dia mah udah bilang dia nggak mandang umur, nggak mandang apa-apa. Sama. Bu ya, cakap orang bener aja. Cuma dia mandang lu, setelah dia mandang lu dia pikir-pikir kayaknya enggak deh gitu. Iya. Aduh ya Allah, gua nggak bisa. Apa sih? Kenapa? Kenapa ngobrol sini ada AA? Baterai kecil. Kalau seandainya, lu baterai kecil. A2 itu. Seandainya ada lagu nggak yang bisa lu persembahkan untuk Ayu Ting Ting? Seandainya warga plus 62 disegasan-akin. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ada nggak lagu yang menggambarkan? Lagu romantis. Ayu Ting Ting. Ruben, ini beneran gua harus bersaing sama cabai bubuk? Nggak. Ini mah buat. Coba cepetan. kamu nyanyi lagu yang romantis. Coba. Apa yang menurut kamu? Pakai mic dong, pakai mic. Pakai mic. Mic-nya Ayu. Mic-nya Ayu. Pakai mic gue. Si Ayu ya. Si Ayu ya. Khusus hari ini ya. Jangan gitu dong. Dari C. Kau cantik hari ini. Nggak masuk dong. Nggak masuk. Dan aku Lagunya yang mana sih? suka kau main sekali. Dan aku suka. Nadanya lu masukin dulu. Kau cantik hari ini karena ku Suka. Ayo coba lagi, ayo. Coba lagi. One, two, go. Kau cantik hari ini. Dan aku suka. Bagus. Kau baik sekali. Dan aku suka. Entah ada angin. Nggak usah lanjut. Udah nggak tahu lagu Kasih kata-kata buat selanjutnya. Ayu. Because Amin like aku kesini mau menanyakan orangnya itu di tempat paku. Ayu Ting Ting mau nggak jadi pacar? Hei, lihat. Gimana? Ini gimana? Terima sayang, udahlah. Terima aja dulu lah. Aduh, terlanjur baper ini. Jar, jangan dulu jawab Jar. Gua kasih lu beberapa pilihan nih. Sini. Kasih mic-nya sama dia Ira bener-bener ngasih bunga lagi dia Ira. Oke. Ini wanita-wanita cantik. Nggak semuanya, tapi minimal kita bisa tayangin buat lo. Ada Prilly sama Anya. Sini, lu ngadep sini. Ya. Prilly sama Anya. Ini pilih salah satu. Antara Prilly sama Anya, lu pilih siapa? Anya. Nggak ada Ayu Ting Ting ya?
Gak ada ting-ting ya? Gak ada. Gak ada. Prilly sama Anya. Pelin banget tuh bocah. Ada Prilly sama Anya. Pilih salah satu. Because kalau aku pilih salah satu kamu marah nggak sih? Enggak kan? Iya, nanya dulu. Pilih. Pilih siapa? Prilly. Oke. Tapi nggak apa-apa loh. Laki-laki itu memilih bukan dipilih. Wanita dinilai bukan menilai. Oke? Aku pilih si Anya. Baterai A2. Oh, pilih Anya. Anya sono nih Prilly. Prilly. Oke, Prilly. Next. Ada Yuki Kato. Salah dong. Prilly. Ada Prilly sama Yuki Kato. Prilly. Prilly. Iya. Oke. Davina Kagemoy. Karamoy. Katanya Devina Kagemoy. Devina Karamoy. Iya. Prilly enggak? Olive. Oke, ada Livi Renata sama Belum. Sama Devina. Ayo ting-ting tadi. Iya. Dia aja deh. Ini pilih dua ini dulu. Davina. Davina. Next. Ayu Ting Ting sama Davina Karamoy. Oke. Jawab yang kencang. Next. Ada yang lain nggak? Di. Iya takutnya. Jantung kalkun. Cepetan. Apa ini? Kalkun roti sandwich. Ayu Ting Ting apa Davina Karamoy? Ayo tung-tung. Ayo ting-ting. Ayo ting-ting aja. Tung-tung sahur. Oke. Ayo ting-ting. Ada Ayu Ting Ting sama Amanda Manopo. Pilih siapa? Ayo ting-ting. Oh, kenapa? Nggak ada posternya ke Amanda. Oh iya benar. Jadi sekarang Mah, iklan aja yuk ah. Iklan aja yuk. Dah, temen gue cemburu nih. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis hit. Aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau kata-kata, takkan cukup bermakna untukmu, takkan sanggup kemana-mana. Tapi aku tahu rasa takkan mampu berdua menyebabkan ku jatuh cinta. Sekarang kita kedatangan seorang aktor yang, kok bisa sih membuat penonton terbawa ke dalam aktingnya? Kita panggil dia Florian Reuters. Florian. Halo. Ini mencuri perhatian penonton dengan akting-aktingnya yang memukau. Kita lihat dulu yuk, ini dia. Jadi kapan sih pertama kali kamu terjun ke dunia akting? 2022. 2022. Oke. Itu langsung apa? Sinetron, film? FTV dulu. Oh, FTV. Terus baru series, baru film. Kalau di Orangnya lucu banget. FTV atau di itu paling sering kamu dapetnya protagonis atau antagonis? Anak baik sih. Oh, kayak aku juga dong sering. Perannya anak-anak baik. Kalau ini kan perannya jahat ya kan? Oh, pas banget ya. Tapi katanya kamu itu dulunya model. Ya dulu. Suara Dari kamu model. lucu banget sih emang suaranya. Ya ilah gilirannya. Iya, bukan. Dia ini tanya, burung poksai bisa diem nggak? Gimana sih ceritanya? Gimana sih ceritanya kamu bisa dari model tuh ke main film? Jadi dulu tuh ada lomba model di kampung. Terus cerita di kampung di Madiun. Oh, kamu asli Madiun? Aku asli Madiun. Nah, abis itu ceritanya ada kayak yang menang Goes to Jakarta gitu. Ya Usia berapa pada saat itu? usia masih 14 mungkin. Gue tuh Jakarta terus kamu langsung ke Jakarta tuh? Jakarta setahun dulu pas kelas 5.
iklan-iklan doang tapi terus habis itu nggak betah balik lagi ke Madiun. Oke. Karena ada pecel ya di Madiunnya. Ya pecel Madiun ya kan khas ya. Enak. Makanya keliling lo. Dia pulang karena nggak betah, bukan karena mau balik makanan. Ya kan? Tapi pernah nggak dapet peran yang sulit menurut kamu? Ya sulit yang terakhir yang series itu Apa tadi? yang Secret High School. Oke. Tapi yang kamu main di itu juga bagus di film itu. Yang kamu awalnya jahat tapi kamu jadi akhirnya baik gitu ya. Iya. Gimana sih ceritanya itu? Iya jadi dia tuh jahat karena cari aman doang. Tapi sebenarnya kamu baik ya. Tapi ujung-ujungnya malah dibunuh. Malah dibunuh. Iya karena saking Itu kalau film kalau kita dibunuh berarti emang kontraknya cuma sampai segitu ya. Kalau film memang udah kelar begitu doang. Kamu baca ntar kontrak kamu jangan-jangan baru muncul kamu udah ditebas. Kalau film film aku, yang bagian aku aja tebal banget sayang. Iya. Itu bagian kamu doang. Iya, itu aku nggak dapat semua skripnya. Segini udah tebal banget. Kamu berarti jatuhnya Itu peran bukan utama. skrip, emang bon perusahaan. Ini skrip ya, norak lo. Gak ada ini beritanya lagi mau syuting persiapan. Gua agak redam ya, gua agak redam. Udah mulai ada cancel. Enggak, kau udah kontrak gue. PH-nya maksa gini, ayo dong cepetan tanda tangan gitu. Terus kenapa diredam? Kenapa kamu redam? Gue redam aja karena maksudnya kan ini berita nanti aja dibuat Terus di 2026. film itu kamu lebih apa tuh? Lebih nyaman apa di film atau di mana? di film sama series sih. Ya kan, film beda ya. Sorry Om. Iya kan karena dia main film, vibe-nya beda. Iya pemainnya siapa aja sebutin. Rahasia ngapain lo mau tahu lo yo. Sombong Lo banget. pada bikin baju deh ntar premier. Sombong banget, gue pernah masuk ke film ya. Iya. Kata Gue sekarang. mau Wendy pernah ya Wen? Pernah. Masuk film ya? Iya. Apa judulnya Wen? Gue lupa. Maju kena itu ya apa? Enggak. Basah apa? Oh pijat atas tekan bawah. Ada gue. Iya kan? Wen iya kan? Iya benar. Benar. Komedi. Apa? Komedi seru deh. Gue mandi Soraya, seru banget deh. Pokoknya nggak bisa tayang di TV deh. Tapi ada nggak role model kamu di dunia acting selain aku? Ini mah gampang kebakar ya, jadi aku cuma begitu doang. Ada nggak? Ada namanya Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. Paham gak lo? Dia udah paham nih. Yang main film apa? Yang main film apa? Dia main Sons of Anarchy. Oh, I see. Apaan lo? Close up, jangan tusiot. Parah banget gak boleh ditusuk sama Fajar. Bener. Close up aja udah. Nggak kalau yang Indonesia? Kalau Indonesia ada yang main film bareng Mas Kiki. Hah? Yang Mas Kiki itu yang Kiki Narendra, berewokan iya, ya umur jadi- ya. iya. Yang jadi bapaknya itu ya. Bapaknya Rangga. Iya, Iya. dia dibunuh juga kan? Iya. Iya dikontraknya soalnya dulu. Coba dong, aku butuh referensi. Aku kan juga mau main film. Aku pengen belajar dari acting kamu bisa? Boleh dong. Yuk, ayo coba kamu berdiri yuk, ngadep saya. Ayo. Gak usah, lu gak usah. Ayo. Tapi Fajar ada juga lo. Fajar ada juga lo filmnya. Fajar ada dia. Apa Jar? Pay letter. Ada Edi juga ejakulasi dini kemarin. Iya enggak yang kemarin tadi yang udah tayang itu film apa? Yang mana yang film apa sih? Film. Panjang Oh, nih, Galaxy. Hah? Galaxy. Galaxy. Ya Galaxy Mall. Bekasi. Galaksi Bekasi. Ini rival bareng sama ini. Ya, oke. Gua mau ngeliat nih. Lu maju deh sekalian deh. Coba kita lihat ya. Untuk Florian. Florida geser. Florian sih. Gak boleh tusuk. Floor director. Kebelet. Aku pengen ngeliat acting kamu kalau kebelet pipis tapi ekspresinya marah. Oke. Sekarang. Action. Bagus ya. Mana sih kamar mandinya? Ih, perfect. Kamar mandinya mana? Kebelet pipis tapi marah. Iya. Bagus ya. Coba lo. Keren. Kebelet pipis tapi marah Fajar. Action. Marah. Kebelet Buruan, gua pengen pipis basah.
Fajar waktu lu acting, Ayu tuh bisikin gua, keren ya Fajar kalau acting. Oke, kita fokus ke film dulu ya, pemain-pemain ya. Menahan lapar dengan ekspresi bahagia. Perfect ya. Bener-bener waktu gua muda banget ya. Oke, Kak. Bagus. Waktu lu muda. Menahan lapar dengan ekspresi bahagia. Cut, kurang. Kelihatan kayak ngelangsa ya. Ya, Nggak happy ya. kayaknya harus Nggak bahagia bahagia ya, gitu nggak loh. bercanda. Contohnya kelihatan susah ya kalau tadi ya belum terlalu bahagia. Sekali lagi ya. Action. Bahagia. Lapar tapi bukannya Senang, bahagia. happy, mukanya senang. Ya, terus. Cut, itu kayak menghina ya. Kurang. Dapat warisan dengan ekspresi sedih. Bagus. Keren banget. Yuk. Dapat warisan. Warisan 7 miliar. Ekspresi tapi sedih. Action. Dia memang. Dia nggak ada bedanya, ada duit nggak ada duit ya. Dia nggak ada bedanya ya. Fajar sekali lagi coba. Dapat warisan mukanya sedih. Action. Tadi. Ajeng. AC-nya kedinginan, mukanya turun. Berikutnya. Nembak cewek dengan ekspresi kesal. Sini, ayo deh. Nembak cewek dengan ekspresi kesal. Oke, sini, yuk. Mungkin pacar gua nggak sih? Hah? Ah, ya udahlah kalau nggak mau. Ah, keren. Keren. Hei, Belum, satu lagi. Nembak cewek. Kayaknya sok keren banget. Nembak cewek, ekspresi kesel. Action. Tangan gue udah begini. Iya. Terima nggak? Apa ini perjanjian hitam di atas putih? Hitam di atas putih, iya juga ya. Mau nggak jadi pacar gua? Kalau nggak mau, ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu tuh Indo apa sih? Aku Indo Belanda. Oh, Belanda. Bahasa Belanda dong. Coba bisa bahasa Belanda? Bisa. Ih, yang gampang-gampang aja. Coba. Makan apa bahasa Belanda makan? Eten. Eten, ya. Minum? Drinken. Kalau makan nggak minum-minum? Iten no drinken. Ah, salah. Makan nggak minum-minum keseretan. Ya. Kemarin kan gue makan, terus gue ada dia juga makan sama keluarga gitu, terus ada yang dari Belanda baru datang, ya kan? Terus tiba-tiba dia Oma-oma. ya kan? Tiba-tiba dia disuruh tes bahasa Belanda. Oma bisa bahasa Belanda nggak? Sini aku tes ya, kata gue gitu. Bahasa Belandanya makan, eten, kata dia gitu. Minum, drinken. Makan nggak minum-minum? Gitu. Tapi gue tahu kan keseretan, ya pada ketawa. Langsung pada ketawa yuk. Nanti kalau bilang pasti. Tapi lumayan kan kalau lagi makan keluarga bawa badut. Iya lumayan. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya ya. Korean Reuters mengaku tidak pernah menggunakan peran pengganti saat melakukan adegan berbahaya. Keren. Di film apa tuh yang kemarin? Yang mana? Itu nggak pakai peran pengganti? Yang di apa? Apa? Pengepungan. Iya pengepungan. Oh, yang nggak pakai. Nggak pakai. Emang paling bahaya peran apa yang kamu rasain? Adegan apa? Ya adegan apa? Yang sebenarnya yang lebih bahaya series kemarin, tapi yang kena fisik tuh yang pas di pengepungan. Berantem gitu? Ya pas yang dibacok kamar mandi itu kan kena sini kan. Jadi pas latihan fighting tuh sempat patah. Aduh. Nah masih recovery. Pas di kamar mandi kena tak gitu langsung bengkak lagi gede. Gitu. Kenapa alasannya nggak mau pakai peran pengganti? Karena biar enak aja, lebih enak. Lebih dapat ngerasain. Saya. Tapi kan kita nih jujur ya nonton film yang pengepungan itu kita yang nonton capek ya. Iya. Kamu yang main sendiri capek nggak tuh? Enggak sih. Ih, kita nonton capek loh. Suka. Aku sampai diurut-urut nonton gitu. Capek Oma.
nggak kesel gitu kayak kita sesek gitu. Lu duduknya tumpuk 3 kali. Masa nonton kaki lu diurut ngapain? Iya, Mas Dik-Dik, Temedi. Iya. Kita coba reka adegan yuk. Reka adegan adalah Florian ini pemeran antagonis yang ingin membalas dendam dengan preman kampung brownies, yaitu Wendy. Ayu jadi sutradara film, Igun jadi pohon di samping rumah Wendy. Oh. Florian ini. Wah. Aku pengen bertanya, apakah kamu bahagia? Banget. Ya udah. Apa-apa. Lalu Florian dengan marahnya mendatangi rumah Wendy dan mengajak Wendy untuk duel berantem. Saat Wendy balik marah ke Florian, tiba-tiba Ayu dan Pohon malah marahin Wendy karena terlalu galak ke Florian. Akhirnya Wendy kesal beneran dan memutuskan untuk menebang pohonnya. Dibelain, Floriannya dibelain. Yuk, siap ya? Gak boleh galak-galak. Apaan sih, Jeng? Jeng. Oh, ya Allah. Makanya ngerisetnya turun ke LG, Jeng. Kamu di mana? Kamu di mana, Pohon? Ke situ. Kamu samping sini aja nih. Samping lu samping. Iya. Kamera. Jeng, Florian boleh. Di mana nih? Kamu Florian! bawa properti saya ke situ. Florian! Action. Manggil gitu. Florian! Ya. Florian sini, Florian. Oh iya. Florian bukan Florida yang gue panggil. Kamu jadi nanti marah-marah, kamu ngajak Wendy buat berantem ya, karena dia ini preman kampung, oke? Ya ampun, pipi kamu kenapa? Ya udah. Florian menyampaikan kalau dia adalah artis yang tidak suka dangdut. Oke, kamera. Roll. Kamu nungguin aku ya? Iya dong. Action. Mas nyari siapa? Lu Pohonnya bisa ngomong, kabur dong orang. Kamu nggak bisa ngomong. Siapa? Ini duit, balikin duit gua. Bang, kok abang kayak Bastian? Bastian yang mana nih? Bastian yang ngamuk-ngamuk. Gimana? Mana duit gua? Apa lu? Terus abang. Duit gua mana? Duit lu apa? Lu bawa duit gua kemarin. Gua nggak bawa duit lo. Terus siapa yang Kan bawa? kita Wendy bagi semakin dua. marah. Wendy marah-marah. Lu siapa ngatur-ngatur? Gua tahu, gua lapar. Ngapain? Nggak ada. Coba cek lagi yang benar. Yang mana? Ayo. Bukan dong. Cepetan. Ya ngantuk. Dia tidur. Habis kata dia gue nggak boleh ngomong. Ya jangan tidur. Ya belum. Jangan tidur. Emang berapa sih utangnya, berapa duit? Bukan masalah utang. Fajar. Lu nggak kapok gua pukulin muka lu sampai begitu. Darah mati tuh, Po. Biru. Mana sih? Mau lu apa sekarang? Mau apa? Ini duit gua mana? Duit berapa? Goceng kemarin. Timbang goceng. Utang tetap utang, bayar. Wendy tidak bisa membalas. Kekesalannya diungkapkan ke Pohon. Semua kemarahannya diungkapkan ke Pohon. Ini dong. Jadi Pohon dong. Di pohon. Wendy marah Kamu kesel. dan ungkapan kekesalannya dia. Lu lihat ya ilmu gua. Hah? Macam Semakin marah. Jangan kemana-mana, tetap di Berani, ngobrol aja sih.
lebih gelap. Sekarang kita lagi. kedatangan seseorang yang kok bisa memberikan harapan untuk banyak orang. Kita panggil ini dia, Mbak Suti Karno. Terima kasih sudah Ya, sama-sama. Aku ada artikelnya. Ya. Mbak Suti, coba kita lihat artikelnya apa sih, silakan. Cita-cita mulia Suti Karno ingin buat lenong disabilitas. Jadi berawal ide ini setelah di situasi sekarang gitu sebenarnya. Iya, setelah situasi sekarang dan setelah melihat anak-anak disabilitas itu mampu ternyata, Ben. Keren. Keren-keren mereka gitu loh. Jadi kalau kita sabar kali ya, mungkin ini tantangan buat saya. Ya. Ya. Sekarang ini saya lagi mendekatkan diri ke beberapa anak binaan kami yang mana mereka punya kemampuan untuk improvisasi ya, walaupun kondisi mereka sebetulnya Down syndrome. Ya. Tapi ya melihat 4 anak ini saya melihat luar biasa. Dia bisa improvisasi gitu loh dengan apapun yang ada di sekitar dia. Bikin kita tertawa, kita senang gitu. Makanya saya bilang sama orang tuanya, mau nggak yuk kita sama-sama ngelatihan anak ini untuk jadi lenong disabilitas, kan belum ada. Siapa tahu bisa jadi kan, kita kan nggak tahu ya. Ya. Tapi memang saya pengen juga ada yang bisa main tanidor, supaya kesenian Betawi itu bisa dilakukan sama anak-anak disabilitas. Oke, jadi keseniannya tetap ada ya. Tetap ada. Oke, tapi kenapa memilih apa tuh? Seni sebagai wadah untuk anak-anak penyandang disabilitas. Oke, kenapa milih seni? Karena kan saya seniman, Ya. ya kan pasti nggak jauh larinya dari situ gitu. Oke. Setelah saya berkunjung ke beberapa SLB, saya melihat memang bidang kesenian yang lebih banyak yang bisa mereka tampilkan, dan mereka rata-rata juga punya kemampuan yang sama terhadap kita yang non disabilitas ya. Mereka juga suaranya bagus, mereka juga narinya bagus gitu. Ada yang bisa stand up, ada yang bisa pantomim gitu. Jadi ternyata bakat itu juga ada di anak-anak ada. disabilitas ya. Ada. Harus dikembangkan ya. Makanya justru saya merasa amputasi saya kekurangan saya sekarang ini membuat saya membuka mata, Ben. Ya. Bahwa mereka tuh ada. Ya. Mereka tuh ada, mereka tuh bisa, mereka mampu. Tadi aku sempat nanya juga sama Mbak Suti. Mbak Suti abis diamputasi rasanya gimana? Gua mah oke aja katanya. Gue mah asik-asik aja. Gua mah asik-asik aja. Jadi, ya karena kan biasanya kita punya sesuatu yang lengkap di badan kita, terus ada yang Ada yang kurang gitu, ada gitu. yang kurang ya. Mungkin aku merasa ini bukan punya aku. Ya. Ini kan Allah yang ngasih ke kita. Iya, sure. Ketika dia minta satu aja punya dia, ya kita harus serahkan. Nyawa aja kalau diminta kan kita nggak bisa nolak. Iya. Apalagi cuma satu kaki. Beruntung loh, saya merasa beruntung saya nggak punya satu kaki sekarang, saya bisa melihat anak disabilitas. Tadinya kan kita nggak menoleh. Ya. Paling kalau kita ketemu 1-2 orang, kita cuma bilang kasihan. Ya. Tapi kalau kamu berkunjung ke sekolahan, semuanya mereka sama. Jadi awalnya Mbak Suti datengin mereka itu karena merasa Mbak Suti sama seperti mereka. Iya, kebetulan ada teman saya, kebetulan dia dosen UI, bilang bahwa banyak loh Mbak gitu yang bisa jadi istilahnya kan, mereka juga bisa kuliah sampai gelarnya profesor segala macam gitu. Nah situ terketuklah saya untuk melihat secara langsung benar nggak itu gitu. Itu ada foto-fotonya ya, ada video juga ya. Kunjungan, Mbak Suti kunjungan. lagi kunjungan. Ya, Jadi kalau di Jakarta ini memang sekolahan buat anak-anak disabilitas itu banyak. banyak. Kalau yang negeri ada 12, kalau yang swasta banyak, dan yang komunitas juga banyak. Saya baru sekitar 30 lah. Saya berkunjung ke macam-macam ya, karena kami punya yayasan, di mana yayasan saya itu YASDI tidak menentukan satu disabilitas, Ben. Ya. Jadi semua kita rangkul. Oke. Gitu. Yayasan yang di bawah naungan Mbak Suti sendiri apa namanya, Mbak? Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia. Solidaritas Difabel. Ya, jadi kita solidaritas antara para difabel. Ya. Kita sama-sama. Jadi nggak Instagramnya ada itu. ada Instagramnya. Oke. Oke, jadi memang hari-hari sekarang ini kesibukan lebih di yayasan. Hari-hari lebih kesibukan di yayasan karena kan kebetulan saya dapat beberapa pekerjaan di mana saya bisa menampilkan anak disabilitas untuk tampil. Oke. Gitu loh. Jadi di panggung-panggung yang lebih besar, bukan hanya di kelompok mereka aja gitu. Dalam waktu dekat ada pertunjukan Insya Allah tanggal 21 Oktober saya mengadakan job fair buat para disabilitas. Masya Allah. Itu yang garap YASDI bersama Dinas Tenaga Kerja. Ya.
akan dilakukan di Taman Ismail Marzuki. Itu Jadi job fair pencarian buat mereka bekerja Iya, ya. karena Tapi maksudnya aku di butik aku ya di Bandung itu ada satu anak disabilitas. Justru anak disabilitas itu punya fokus yang lebih dari teman-temannya. Betul. Karena dia nggak ngobrol, nggak ngerumpi, nggak ngegosip gitu kan. Dan kinerjanya bagus loh sampai hari ini. Ya makanya kan ada misalkan dari bilang baju gitu, Igun ya. Mereka tuh lebih fokus, yang banyaknya sahabat tuli. Karena dia kan tidak mendengar, makanya dia lebih fokus gitu. Makanya kenapa kita adakan Disnaker Tenaga Kerja buat disabilitas, supaya mereka yang dilatih itu ada kesempatan untuk kerja. Walaupun di pemerintah itu ada aturannya kan, ya pemerintah itu ada aturan, cuman belum terrealisasikan gitu. Kami, yayasan kami akan mengawal itu semua, insya Allah. Nah sekarang Mbak Suti ini ingin deh kita menyampaikan sesuatu untuk anak-anak semuanya dan juga semua anak-anak didiknya dari Mbak Suti sendiri. Kenapa? Menyampaikan sesuatu, menyemangati mereka. Oke, saya selalu bilang mereka tuh sama, mereka tuh bisa, mereka tuh mampu. Dalam arti kata, apa sih yang nggak bisa mereka kerjakan gitu loh. Mereka bisa kok, cuman mungkin peluangnya yang kurang. Kadang-kadang artis kita dibayarnya kan mahal, tapi mereka punya kemampuan kadang-kadang nggak dibayar gitu, tapi orang tuanya senang mereka bisa tampil gitu loh. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh, kita harus apresiasi mereka. Jadi insya Allah kalau tampil bersama kami dari Yasdi, pasti kita apresiasi mereka. Ada honornya lah, walaupun nggak banyak, tapi paling tidak dihargailah. Anak kecil itu kan nggak tahu uang, tapi kan dia perlu ongkos, ya kan? Perlu nyewa baju, istilahnya kan jadi memori yang bagus juga buat mereka. Nggak semua anak disabilitas itu kan mampu gitu. Sementara orang tuanya tuh senang kalau anaknya bisa tampil. Iya. Dan bisa, apalagi bisa diapresiasi. Iya betul. Oke, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Artikelnya silakan. Rutin menjalani fisioterapi, Sutikarno berkeinginan menggunakan kaki palsu. Jadi fisioterapinya sebetulnya kan aku setiap 3 bulan pertama aku udah bisa pakai kaki palsu. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah kesini juga. Cuman waktu jalan terapi itu saya kena frozen shoulder. Jadi tangan kiri saya nggak bisa terangkat karena pegang besi itu kan buat latihan jalan. Berat badan kita kan daripada kaki. Jadi daripada saya dua-duanya rusak, lebih baik saya benerin dulu yang kiri. Jadi saya rutin itu fisioterapi. Tapi sekarang dengan kursi roda ini lebih terbantu ya? Ya terbantu. Untungnya saya masih punya 1 kaki. Masih ada untungnya punya 1 kaki. Iya. Tapi saya punya teman yang dua-duanya nggak punya kaki bisa nyetir. Itu. Iya. Semuanya pasti ketika melewatinya dengan semangat dan disupport sama sekelilingnya dengan positif, ya pasti mereka bisa melewati itu. Karena yang dibutuhkan itu adalah semangat dari sekelilingnya. Itu yang paling terpenting. Tapi katanya udah tadi. Mbak, kalau memang banyak anak-anak nih ya, kepingin gak sih selain tanggal 21 nanti ada hari-hari penting atau mungkin TV atau acara apa? Insya Allah tanggal 3 Desember besok itu kan Hari Disabilitas Internasional. Insya Allah kami akan mengadakan acara dari tanggal 3 sampai tanggal 7, tapi dengan instansi pemerintah yang belum bisa saya sebutkan karena belum dia benar. Tapi paling tidak kita harus merayakan itu karena itu Hari Disabilitas Internasional gitu. Dan bisa disupport ya? Iya. Kebetulan juga sebetulnya kami diundang ke Malaysia ya untuk hari itu. Cuman karena memang kemarin dapat tawaran di Jakarta ya, kita lebih dahulukan di Jakarta. Lebih gampang ya. Oke. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Udah hadir ya hari ini ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Dan Manis kita akan ketemu lagi besok, tetap di Brownies, obrolan manis.